Oke guys, selamat datang di channel XTHID dan pada video kali ini kita mau unboxing lagi. Unboxing tipis-tipis, unboxing singkat sama review singkat juga. HP terbaru dari Infinix dan menurut saya ini HP yang lumayan menarik juga dari Infinix Indonesia, yaitu Infinix Hot 60 Pro Plus. Ya, HP 2 jutaan yang punya desain tertipis kayaknya untuk saat ini 2 jutaan ya. Karena kalau misalkan mau kita tarik keseluruhan HP yang paling tipis masih ada Samsung S25 Edge. Tapi di sini di 2 jutaan Infinix dengan Hot 60 Pro Plus-nya dia bisa menghadirkan HP dengan ketipisan 5,95 mm aja. Ini cuman beda 15 mm doang dari S25 Edge. Yang dia bilang di dusnya ini New Slim Record Redefined. Ya, semenarik apa HP-nya, kita langsung unboxing aja dulu. Saya mau ngelepas plastiknya dulu karena nggak enak nih dilihat. Habis itu kita bakal kelilingin dusboxnya sekaligus unboxing. Cepet-cepet unboxing deh biar nggak makan banyak waktu. Oke, pertama-tama di sini ada bagian depan, ada tulisan Infinix JKT48 yang lagi-lagi dia juga collab bareng lagi sama JKT48 Infinix ini. Kemudian ada kayak tekstur kertas yang dibuka gitu, mungkin menandakan kalau HP itu tipis gitu. Ada Hot 60 Pro Plus, ada 6,9 mm design, ini udah kita bacain. Ada Infinix iPhone, ada lambang-lambang sayap gitu. Ada logo 60, ada siluet HP-nya, ada variannya 256 GB, RAM-nya 8tambah 8, yang realnya itu 8 GB doang hardware-nya. Sony IMX882 untuk kamera utamanya, fingerprint under display, sound by JBL. Di sini sampingnya ada tulisan Hot 60 Pro Plus. Ada keterangan-keterangan lain di 144 Hz. 5 tahun year fluency yang klaim aja. Kemudian ada IP64 flashproof, ada Corning Gorilla Glass, ada NFC dan juga ada kartu Smart Friend. Di sini ada car service 12 bulan, ngurang 1 ya kalau nggak salah di Hot 50 Pro Plus tuh dia bentar saya ambil kotaknya. Nah, nih teman-teman, dia itu 15 bulan buat garansinya. Nah, si 60 Pro Plus ini 12 bulan doang. Jadi ya di downgrade di garansinya aja. Kemudian di sini ada variannya. Masih kita baca lah ya. Warnanya itu Coral Tides punya saya. Ada agak girly-girly kayaknya nih. Nah, di sini varian aslinya 256 plus RAM 8 GB. Di sini ada keterangan lengkap spek kuncinya. Kalau teman-teman mau baca silakan di pause aja. Di sini tuh. MediaTek Helio G200 pertama yang masuk ke Indonesia. Habis itu nanti ada Tecno Spark juga yang bakal masuk. Atau udah masuk kalau video ini udah muncul. Ya pokoknya kurang lebih gitulah ya keterangannya lah ya. Banyak, nanti teman-teman bisa baca sendiri kalau udah beli, atau kalau mau baca silahkan di pause aja. Kita langsung buka aja dusnya. Pertama, dia ada tempered glass, yang itu kaca ya, tempered glass soalnya. Terus ada unit HP-nya, tipis banget sih ini. Nanti kita lihat deh. Kemudian ada kartu petunjuk pengguna sekaligus garansi, ada stiker license dari Qualcomm. Setelah itu ada kartu perdana Smart Friend, lumayan 32 GB per bulan ini teman-teman kalau mau pakai. Kemudian ada stiker juga buat ngebantu kita masang tempered glass yang tadi. Setelah itu ada hard case yang bentuknya kayak teksturnya akrilik, modelnya akrilik gitu maksudnya. Ini gampang patah sih kalau terlalu kita tekuk banget. Setelah itu ada kepala charger yang outputnya itu 45 watt. Setelah itu ada kabel data USB A ke USB C, dan ada terakhir itu SIM ejector yang gampang hilang sih. Oke, itu aja buat kelengkapannya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Sekarang saya mau rapi-rapihin dulu ininya. Ya, di sini yang berantakan di sini mau dirapihin dulu, habis itu kita langsung ke first impresi langsung. Biar nggak kelamaan videonya. Oke, kita udah rapi-rapi dan sekarang kita langsung ke first impression aja. Dan ini unit dari Infinix Hot 60 Pro Plus-nya teman-teman. Dan buat saya ini udah tipis banget sih. Ini pas megang aja nih tipis banget nih. Kita belum lihat warnanya. Sebetulnya kan saya udah megang juga pas acara Infinix kemarin yang nonton bareng itu. Kita prosotin aja bisa nggak? Oh, bisa. Nyala dong. Nyala. Nyala. Oke, nyala duluan. Dah.
Langsung nyala HP-nya. Aduh. Wow. Dia udah nggak ini, dia bulky ya. Bukan bulky sih, lebih ke lebar maksudnya. Jadi feel di tangan saya tuh dia lebih lebar daripada Infinix Hot 50 Pro Plus gitu. Ya gimana gambarinnya ya? Rasanya layarnya lebih lebar dikit aja gitu. Dimensi HP-nya lebih lebar aja daripada Infinix Hot 50 Pro Plus. Jadi ya di tangan saya HP ini lumayan cukup lebar lah. Oke, di sini settingan awalnya. Saya mau setting dulu, habis itu kita lanjut ke first impresi saya soal HP ini, teman-teman. Oh ya, sama biar nggak kelupaan aja sih ini mah. Ini ngelepas ini dulu. Sampai ketarik backdoor dong. Oke, udah. Oke, ini kondisi HP udah saya setting. Saya mau ngeliat bezelnya dulu, yang dimana ini mungkin karena efek layarnya lebih bulat ya di sini. Jadi kayak bezelnya kesannya lebih tebal. Atau emang perasaan saya juga, bukan perasaan saya, atau memang bezelnya lebih tebal daripada si Hot 50 Pro Plus. Tapi ya not bad gitu. Kerasa simetris aja sih bezelnya. Layar cakep sih. Cakep banget gak sih buat menurut teman-teman deh? Layarnya gimana? Kita langsung mulai. Wow. Oshinya siapa ini? Oke, pertama-tama saya mau ngeliat bloatware-nya dulu. Di situ ada Shopee, kemudian ada TikTok, Facebook, Lazada, Instagram, Messenger, ada Hot Apps, Hot Game, ada 8 baru ketemu. Kemudian udah kurang lebih ada 8 aplikasi yang bisa kita uninstall nanti ya. Kalau menurut teman-teman ini gimana ya, kalau menurut teman-teman ini ngeganggu gitu aplikasinya, teman-teman tinggal uninstall aja. Bisa diuninstall tuh, bisa diuninstall. Masalah nanti kalau perlu dipakai tinggal install ulang aja kan di Play Store. Nah, untuk nyalain Hot Apps ini atau Hot Games ini, teman-teman tinggal tekan masuk ke setting, delete Hot Apps dan Hot Game, teman-teman matiin aja di sini. Selesai. Dan jangan lupa matiin notifikasi Palm Store-nya biar nggak muncul lagi notifikasi Palm Store di atas ini. Oke, kita lihat dulu bezelnya simetris, enak gitu dilihat. My phone Infinix Hot 60 Pro Plus, storage-nya kemakan 23,63 GB dari 256 GB punya saya. Oh ya, ngomongin soal storage, HP ini kan punya dua varian, 128 GB dan juga 256 GB. Punya saya yang varian 256 GB, saya dapat di harga segini, teman-teman. Pas tanggal 21 kemarin, pas flash sale-nya, pas awal-awal launching-nya itu. Kemudian RAM-nya 8 GB, bisa kita tambah juga sampai 8 GB virtual RAM-nya. Untuk kameranya 13 MP buat kamera depan, kamera belakang 50 MP, Sony IMX882. Sekalian kita body tour aja. Di sini ada infrared blaster, kamera gimmick, dan kamera utamanya. Ada LED flash juga, ada logo Infinix di sini. Warnanya begini. Ini perempuan banget sih warnanya, girly banget sih ini. Kemudian di samping kanan ada tombol power, ada tombol volume up and down. Nggak ada tombol tambahan lagi kayak di Hot 60 Pro atau mungkin Hot 60i. Di bagian atas ada tulisan Sound by JBL. Ada juga speaker, ada juga mikrofon di sini. Kemudian di bagian bawah ada lubang USB Type-C, ada mikrofon, ada SIM ejector. Yang SIM ejectornya itu sayangnya, spoiler aja, dia udah nggak bisa nampung micro SD lagi. Jadi cuma dual SIM doang. Padahal di Hot 50 Pro Plus bisa. Ada speaker lagi, jadi speakernya stereo. Kemudian di bagian depan ada layarnya yang ukurannya 6,78 inci. AMOLED 144 Hz. Klaimnya. Oke teman-teman, ini dia tampilan pertama dari Infinix Hot 60 Pro Plus yang varian Coral Tides. Kenapa yang varian? Karena setiap varian itu kayaknya setiap varian warna itu bakal beda-beda wallpaper bawaannya. Jadi kayak kalau di sini kan saya lupa. Ini Gita sama lupa saya siapa namanya. Oke, yang ini kan Gita. Nanti kalau misalnya kita cek di sini, dia itu ada
ada Cigre, ada Kristi, dan juga ada Mute di sini. Jadi ada 3 tuh, ada 6 member tuh. Nah, mungkin setiap varian juga bakal beda-beda wallpaper bawaannya di antara 3 ini. Ya, itu sekedar info lewat aja lah, nggak usah dipenting-pentingin banget. Yang bikin saya tertarik sama XOS 15.1 ini kan dia by defaultnya itu di XOS 15.1.1 ya. Kalau misalkan kita ke tema Xtheme di sini, kemudian tinggal kita pindah ke tema, dan di sini what's new ada banyak pilihan tema ya. Pokoknya yang bentuk kayak gini nih. Tuh, terus udah banyak tuh kan. Tinggal pilih salah satu. Misalkan saya pilih yang ini, Liquid Glass. Kita download, tungguin aja dulu. Nah, kalau misalnya kita udah apply, udah di-download nih, udah di-apply, kita tinggal keluar dan lihat temanya langsung terganti. Jadi HP-nya langsung beda nih gitu tampilannya. Bukan di icon aplikasinya doang, beberapa icon aplikasi iya nggak ada yang berubah, kayak X Club, ada Geekbench dan Shopee, ada 3D Mark juga nggak keganti, di tools juga di sini ada Ultralink juga nggak keganti ya. Jadi memang ada beberapa aplikasi yang kalau memang nggak di support sama developer dia nggak bakal keganti icon aplikasinya. Tapi di sini rata-rata udah keganti semua ya untuk icon aplikasinya. Bukan di icon aplikasi doang, kalau kita ke setting itu icon dari setiap menu settingan itu berubah juga jadi silver liquid glass gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak cepat bosen gitu jadinya sama UI yang begitu lagi. Kita bisa custom temanya, yang dimana temanya juga pasti bakal makin banyak. Kayak sebelumnya sih nggak ada liquid glass ini, cuman setelah di update lagi ada lagi. Jadi dengan update OS-nya 3 tahun sama security patch-nya 5 tahun ini, jaminannya harusnya temanya itu bakal makin banyak lagi pilihannya. Kemudian karena kita ngomongin tema, sekalian kita juga ngomongin fitur juga sedikit. Kita coba Infinix AI-nya yang ini udah teman-teman pada tahu semua lah ya. Ada Volax Voice, Volax Mortos, Call Assistant, Translation Assistant, Social Assistant, Document Assistant, Written Assistant, AI Note, Recurring Summary, AI Subtitle. Ada Circle to Search, di mana di HP harga 2-3 jutaan itu masih jarang kita temuin, kecuali HP-HP dari Transsion lagi. Kalau nggak Tecno, Infinix, Itel saya belum tahu. HP harga 2 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan udah punya fitur Circle to Search, yang biasanya brand-brand itu mainnya ya di HP-HP mid-range mereka 3 paling murah tuh kalau mau dapat fitur Circle to Search. Sekarang Infinix Tecno bawa ke HP 2 jutaan mereka. Ya, walaupun kelihatan receh, tapi ini bisa jadi translate dadakan ya. Kalau misalnya kita nggak tahu nih artinya apa, tinggal ditranslate aja ke bahasa Indonesia dan dia langsung ngeterjemahin otomatis lewat fitur Circle to Search-nya. Jadi kepake lah, bukan buat nyari-nyari barang doang. Terus dari Infinix AI tadi ada juga special function, yang dimana kalau kita bahas HP-HP dari Transsion ya, kayak Itel, Infinix, Tecno, itu udah pasti ada. Apalagi Dynamic Bar ini. Dynamic Bar ini dukungan aplikasi untuk fitur ini udah makin banyak, termasuk ke stopwatch, Google Maps, ada juga media player. Udah banyak lah pokoknya lah aplikasi yang ngedukung fitur Dynamic Bar ini. Jadi semoga nanti makin banyak lagi. Jadi Dynamic Bar-nya makin bermanfaat dan mempermudah kita. Kemudian ada floating window, split screen apps, smart panel, ada outdoor booster ini. Itu fungsinya tuh kalau misalkan kita lagi di outdoor, lagi di bawah terik sinar matahari yang cerah banget, walaupun dia brightness bener tinggi ya tuh. Tapi kalau menurut teman-teman masih kurang ketika dibawa ke outdoor, itu bisa dinyalain aja fitur outdoor boosternya. Gini, yang dimana buat ngaktifin juga nggak perlu ke setting, di sini juga ada di control center itu, outdoor booster. Kemudian ada game mode dan juga ada kids mode. Jadi kalau misalkan mau minjemin HP ke bocil, ke anak kecil, tinggal nyalain kids mode-nya doang. Tinggal kita pilih aplikasi apa yang harus dibuka, yang bisa dibuka sama anak, aplikasi apa yang nggak boleh dibuka sama anak, website apa, teman-teman tinggal nyalain mode kids mode-nya ini. Oke, kita udah ngomongin OS-nya segitu dulu aja. Tadi udah disinggung juga ya, HP ini dapat update OS 3 kali janjinya, dengan security patch sampai 5 tahun ke depan. Dan ini loncatnya jauh banget. Infinix Hot 50 Pro Plus itu cuma dapat update OS 1 tahun aja, update Android. Jadi dia mentok di XOS 15 ini. Sedangkan Infinix Hot
60 Pro Plus dia dapat update OS 3 tahun. Security patch-nya kemungkinan cuma 3 tahun apa 2 tahun. Yang ini security patch-nya sampai 5 tahun. Dan ini loncatannya gede banget dari tahun lalu ya. Bahkan HP ini dari jaminan update softwarenya bisa melebihi dari seri abangnya si Infinix Note itu di beberapa bulan lalu. Luar biasa sih loncatannya Infinix ini. Udah itu aja sih kayaknya. Kita perbandingan dikit-dikit aja sama Infinix Hot 50 Pro Plus yang dimana secara desain pasti ini sedikit lebih tebal 6,8 inci 6,8 mm, yang ini 5,95 mm. Ini HP-nya tipisnya hampir setengah senti doang. Baterainya yang ini 5000 mAh si Hot 50 Pro Plus, yang ini 5160 mAh dengan charging yang ini 33 watt, yang ini 45 watt. Dengan kelemahannya yang ini masih ada micro SD slot, yang ini udah nggak ada micro SD slotnya. Ya dari desain sih sama aja ya, gaya desainnya tuh kamera 3 ditarik ke bawah gitu, 3 berjajar. Cuman kalau buat saya disuruh milih, saya lebih milih desainnya Hot 60 Pro Plus sekarang. Yang ini jadi agak kurang gitu, padahal waktu itu bagus banget desainnya ini. Yang ini oke. Walaupun dari segi megang ya, dari feel megang tuh saya lebih enak ini karena sedikit lebih ramping. Sedangkan di Hot 60 Pro Plus ini dia kayak dilebarin gitu. Dari sini juga udah kelihatan kalau si Hot itu dibikin kayak lebih pendek dikit ya. Dikit banget gitu lebih pendeknya tuh. Ya sedikit lebih pendek. Nggak nyampe 0,1 mm kayaknya. Ya, jadi buat layar juga sama 6,7 inci, 6,78. Jadi gimana ya perbedaannya? Itu doang sih. Dari segi performance harusnya mirip-mirip ya. Ya buat benchmarknya saya baru sempat benchmark di Geekbench 6 ya, karena Antutunya masih di download tuh, belum di download. Terus buat 3D Mark juga belum selesai diinstal. Jadi kita patokannya di Geekbench 6 aja dulu untuk unboxing ini. Di tes CPU-nya single core kita dapat di 704 poin. Buat multicore itu ada di 1886 poin. Sedangkan buat GPU-nya di OpenCL itu ada di 1420 poin untuk skor GPU OpenCL-nya. Ya segitu aja. Nah kameranya ini kan dia cuma 50 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX882. Ya harapan saya buat HP ini juga nggak terlalu gede sih. Selagi bagus juga udah oke banget. Tapi oke sih. Kita coba foto abangnya, si Hot 50 Pro Plus. Kita foto TWS Infinix. Dia bisa di zoom sampai 2 kali sih. Dah. Buat perekaman videonya dia bisa di 2K 30 fps, Full HD 60 fps. Kalau misalkan mau aktifin stabilisasi, stabilizer cuma bisa di Full HD, Full 1080p 30 fps doang. Oke. Itu aja kali ya buat video unboxing first impresi dari Infinix Hot 60 Pro Plus. Teman-teman setelah ini selamat buat menikmati hasil foto dan video HP-nya. Kalau misalkan ada pendapat lain tentang HP ini boleh banget buat share di kolom komentar. Jadi sekarang selamat menikmati hasil foto dan videonya teman-teman. Dan ini buat perekaman Full HD 30 fps kamera selfie, kamera depan. Nah, dia punya flash juga tuh. Di sini saya tutup flashnya. Gelap begitu.
Dan ini kalau flashnya nyala. Ya, syukurlah di Hot series masih ada, soalnya di Note series kemarin udah nggak ada, dihilangin. Semoga dibalikin lagi di Note 60, Note 60. Ini kita matiin coba. Kita matiin. Segelap ini. Terus kita juga bisa zoom in, zoom out juga. Zoom outnya cuma sampai 1 kali, mentok. Kita cuma bisa zoom in sampai 2 kali. Oke, mungkin segitu aja ya video unboxing dan first impression dari Infinix Hot 60 Pro Plus, penerus dari Hot 50 Pro Plus dan mungkin calon daily driver saya beberapa bulan ke depan. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan dalam video unboxing ini, silahkan teman-teman koreksi di kolom komentar. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka, subscribe juga buat teman-teman yang baru mampir. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten terbaru dari channel XT ID tentunya. Kita ketemu lagi di video unboxing dan review smartphone berikutnya. Bye guys!